kembali lagi di podcast kita, Nadine, Naya, dan Dinda. Oke, kali ini kita bakal bawa satu kasus yang dimana kasus ini tuh memang terjadi di Bandar Lampung. Dan bisa dibilang kasus ini tuh marak terjadi di kalangan masyarakat nih guys, seumuran kita ini. Dan itu tuh kayak parah banget gitu loh, ini cukup mengganggu sih. Iya, karena kayak apalagi pelaku dan korban tuh masih sama-sama remaja dan mungkin banyak yang masih di bawah umur. Masih kayak bener-bener belum legal gitu tapi udah ngelakuin kayak gitu, kayak aduh lumayan kacau sih sebenarnya. Jadi kasusnya itu adalah kasus tepatnya pada tanggal 4 Mei 2024 kemarin, itu menewaskan satu remaja berusia 16 tahun atau masih kelas 10 SMA ya, Nay? Iya. Nah, itu tuh kasus yang terjadi karena dipicu oleh ejek-ejekan di medsos. Dari ejek-ejekan, terus mereka ketemu kirain mau nyelesain masalah, ternyata apa? Ternyata malah tawuran. Nah, terus sayang banget sampai kejadian ini sampai menewaskan korban yang bernama Rizky Abdul Salam Al-Kolbi dari salah satu SMA swasta yang ada di Bandar Lampung. Nah, ada juga korban lainnya yang bernama Reno Surya Agustino, tapi syukurnya beliau itu masih bisa diselamatkan karena luka-luka aja kebetulan, kayak kecuali si Rizky ini kayak disayangkan sekali nyawanya menghilang karena beberapa luka bacok yang ada di sekujur tubuhnya. Nah, jenazah dari Rizky ini sendiri ditemukan oleh warga setempat itu sudah tergeletak di pinggiran jalan guys, jadi kayak mengenaskan sekali. Jadi polisi lagi menangani ya. Iya, dan kebetulan hasil dari polisi sendiri, polisi itu berhasil menangkap 14 tersangka, yaitu salah satunya ada AAP yang berusia 17 tahun, terus juga ada ERMP yang berusia 19 tahun. Nah kan masih muda banget kan guys, Sangat disayangkan guys. iya kan. Nah, tapi kalian penasaran gak sih kayak gimana sih kalau tanggapan sebaya kita selain kita ya pastinya soal kasus ini. Nah, gimana kalau kita langsung ajak teman kita untuk ikutan podcast ini? Hai guys. Jadi sekarang narasumbernya udah datang di sini bersama Bima Zaki Aditya. Jadi Kak Bima ini dari mana nih Kak? Aku dari tadi. Gaya. Iya. Aku dari Kabupaten Pringsewu. Oh my god, jauh banget ya. Ya, lumayan jauh sih. Alumni SMA 1 Pringsewu. Oh, jauh guys dari Pringsewu. Di Bandar Lampung Datang ke sekarang. sini buat podcast. Duh, ya ampun, effortnya ya Kak. Bareng berdua ini. Yes. Jadi Sekarang Kak Bima sibuknya apa nih? Kesibukannya itu kalau ada orang yang nanya ke aku, pasti aku jawabannya berkelana. Ya nggak tahu ya orang itu bakal ekspektasinya berkelana, sosokan apa nih berkelana. Tapi itu by lagunya Tulus sih. Kalau kalian pernah dengar atau pernah lihat lagunya Tulus yang judulnya berkelana itu relate banget sama aku sekarang. Oh, Kak Bima nih ternyata suka Tulus ya. Tulus sampel. Guys, kemarin nonton nggak? Enggak, saya sayang sekali. mau nonton VIP tapi kok jadi Kenapa itu Kak? karena tiketnya kehabisan. Oke, next time. Kita doakan ya Next time guys. siapa tahu nonton Tulus langsung Depan mukanya. Depan muka ya. Terus sambil nyanyi bareng kalau bisa. Tapi kayaknya bakal pulang semua sih. Jadi kita mau bahas kasus kenakalan remaja nih Kak Bima, yang dimana pelakunya ini seumuran kita remaja. Dan di Bandar Lampung ya. Duh, iya lagi. Semakin memvalidasi nggak sih kalau kota begal? Enggak ya, ini beda ya, ini beda, ini tawuran. Hanya oknum aja. Benar. Iya, Betul sekali. Betul. Tapi Kak Bima sendiri pernah nggak sih kayak melihat hal itu secara langsung, atau kayak pernah mungkin kayak di sekolahnya, kayak daerahnya gitu? Kalau lihat secara langsung itu mungkin enggak ya. Kalau misalnya lihat secara langsung nanti malah diduga ikutan. Oh iya. Lebih ke kayak mendengar dari telinga ke telinga. Kalau misalnya di kota ini ada kejadian tawuran antar pelajar, contohnya antar pelajar SMA. Kalau anak SD kayaknya kalau tawuran kelihatannya kayak masih Gemes kecil-kecil banget ya. Gemes nih. Tapi itu
tetap aja sih tawuran itu bukan suatu hal yang dibenarkan. Karena daripada kita tawuran, lebih baik kita mabar ML nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Itu kayak lebih lebih melakukan hal positif, bisa juga kayak ikut turnamen dan lain sebagainya. Dibandingkan kita tawuran-tawuran nggak jelas, terus kayak sok keren pakai jeruji besi kayak gini. Gitu. Apalagi sampai ada korbannya. Iya. Kak. Iya, itu kayak apa ya? Miris dilihatnya. Iya sih. Yang harusnya kita nanti di Indonesia tahun 2045 bakal ngerasain bonus demografi, tetapi malah ngelihat anak-anak sekarang itu cuma gengsi dan terlihat sok keren, tahu-tahu ikut tawuran, ujung-ujungnya apa? Tinggal nama. Iya, iya juga sih. Lebih baik kayak misalnya tentara ya, pulang dari perang, nama Iya dapat sih. anumerta gitu. Lah ini tinggal nama, belum jadi apa-apa. Iya. Udah meninggal. Apalagi yang ini nggak sih Kak, tawuran kemarin itu korbannya masih 16 tahun loh, Iya. Kak. Masih kelas Sedih 10. banget kan? Ada 2, yang satu meninggal guys. Bahkan KTP aja belum punya. Bener banget, legal KTP. belum ya? Kayak nggak tahu tuh warga mana kan. Kalau udah ada KTP kan warga negara Iya, Indonesia iya. pastinya kan. Kartu tanda penduduk itu nggak ada di identitas tanda penduduknya gitu. Juga ya. Belum ada sama sekali kan. Pikiran loh aku Kak. Ya kan. Masih labil, udah tahu-tawuran ya kalian. Jangan yang nonton jangan sampai tawuran. Gak boleh. Nggak boleh. No. Say Kak Bima sendiri ini hal kayak begini ini justru mengganggu kita atau kayak ya udah gitu. Kayak manusia-manusia masih labil, Ya udah sih terlihat masih keren gitu. puber, kayak masih nyari jati diri, bahasanya kan gitu ya Kak sekarang kayak aduh gitu menurut Kakak itu kayak gangguan atau kayak ya udahlah. kalau menurut aku sendiri itu ada dua aspek yang dimana itu bisa mengganggu diri kita karena kita kan termasuk masyarakat umum. Iya. Terus yang kedua itu mengganggu mereka sendiri. Sebenarnya itu nggak terlalu mendampak bagi kita, tapi lebih mendampak ketika kita menjadi masyarakat umum. Kalau misalnya kita melihat berbicara ke sisi dari anak-anak ini yang katanya baru puber itu ya, itu ya miris pokoknya satu kata untuk anak tawuran itu miris. Bukan diiris tapi miris. Nah, jadi hal tersebut harusnya dari peran orang tua itu sangat dibutuhkan untuk para anak-anak yang terlibat di kasus kekerasan, karena ini termasuk ke kasus kekerasan. Gak hanya di lingkungan sekolah, udah langsung merana ke lingkungan masyarakat. Terus yang kedua, terkadang juga banyak banget fasilitas publik yang dirusak sama anak-anak tawuran. Iya nggak? Kayak mungkin apa ya, kayak tiang listrik mungkin kalau bisa jatuhin itu ya sama tawuran kan. Nah itu, jadi ada kedua dampak dari dia diri sendiri sama masyarakat umum. Yang paling berdampak itu di masyarakat umum karena fasilitas-fasilitas publik yang nggak salah apa-apa ditinju mungkin itu kayak listrik itu mau dirobohin kalau bisa kayak gitu. Jadi antara dua aspek itu sih yang emang mengganggunya antara masyarakat sama dia sendiri. Benar-benar. Iya sih, apalagi kayak masih kecil udah kayak gitu. Bayangin mereka tawuran tiba-tiba ketemu motor, dipretelin motornya. Enggak ya? Itu gaji banget. gaje banget. Kalau pretelan mekanik gak apa-apa ya. Kalau ini pretelan orang gitu dulu pretelin orang. Gak make sense anjir. Sebel. Sebel. Sesebel itu sih ngeliat orang tawuran. Iya kan. Kalau kira-kira apa ya menurut kamu sendiri kayak yang memicu itu selain kayak biasanya ini enggak sih circle sih yang paling memicu kayak circle pertemanan kita. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kayak apa yang memicu orang itu aduh aku pengen join juga nih tawuran gini. Yang pertama dan paling utama ya tadi udah disebut itu circle, kayak pergaulan itu kita yang mengatur, bukan kita yang diatur pergaulan. Kita tuh harus selektif. Ketika kita bergabung di suatu pergaulan yang emang itu memberi dampak negatif bagi kita, sebaiknya itu tinggalkan. Karena sama aja itu ke toxic environmental di dalam lingkungan sendiri. Terus kalau yang kedua, kita tuh harus dari selektif itu kita makanya langsung kayak mungkin join ke lingkungan positif atau ikut-ikut organisasi. Contohnya karena kita masih pelajar ya, rata-rata anak-anak pelajar kan yang terlibat dari aksi tawuran itu, ya kita sebisa mungkin jangan sampai terpengaruh oleh orang lain, jadinya ikut-ikutan tawuran gak jelas yang ujung-ujungnya naruh di diri sendiri, yang harusnya masih bisa lari tiba-tiba gara-gara tawuran kakinya putus. Itu kan kayak apa ya, mohon maaf itu mengganggu aktivitas selanjutnya, lakunya menyesalnya itu seumur hidup, intinya kayak gitu. Jadi yang bikin orang-orang tawuran yang menurutku
antara lingkungannya atau emang kesalahan dari psikisnya dia sendiri yang emang nganggep hal itu tuh keren, nganggep hal itu tuh kayak dia tuh bakal jantan atau masculinity. Kayak ini nggak sih Kak? Jadi acuan. validasi gitu. Ya, validasi diri dalam suatu pergaulan itu. Kalau misalnya mau masculinity, ikutlah boxing di Beyond. Kayak gitu kan keren ya. Itu masculinity bener-bener dapat prestasi. Ada benefitnya juga. Apa? Ada benefitnya. Ada benefitnya, terus dapat prestasi gitu kan. Kelihatan wah gila nih, gue nih kuatnya dalam ring kan. Bukan dalam tawuran-tawuran yang memang merugikan masyarakat, merugikan diri sendiri. Merugikan Semua orang itu- tua udah pasti. Merugikan orang tua udah pasti banget, udah paling pasti. Kayak Orang tua yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba tiba-tiba tahu anaknya udah tawuran. aduh. Telepon tiba-tiba udah ditelepon sama rumah sakit, anaknya Iya, kenapa-napa. Aduh. Tawuran rumah sakit, terus kenapa ini? Tawuran. Ya, nggak banget nggak sih Kak? Nggak Ya banget itu. ampun. Aduh, kayak tuh guys, kayak nggak ada benefitnya tawuran itu sebenarnya. Cuman karena apa ya? Mungkin sama ini nggak sih Kak? Kayak Status sosial itu lah. iya, terus kayak mungkin kadang di sekolah ya kayak minimnya pendidikan soal gimana sih kita bisa milih Edukasi. teman, kayak minim edukasi dari mungkin dari lingkungannya gitu sih. Sebenarnya kalau untuk edukasi juga tergantung orangnya nggak sih Kak? Kayak misalnya mau menerima informasi baik itu atau enggak gitu kan ya guys. Percuma kan kalau misalnya diedukasi tapi orangnya sendiri bebel, Iya sih kayak cuek aja tuh, gak sih mah Batu. cuek gitu kan. kayak sebel. Sebel banget sih posisi Sebel kayak banget gitu Kak. itu. Aduh. Sekarang menurut Kak Bima sendiri nih, upaya apa sih yang bisa upaya yang out of the box gitulah, yang belum dilakuin di, di Indonesia, yang kreatif gitu, untuk bisa meminimalisir kejadian yang kayak gini lagi gitu. Kalau untuk upaya out of the box dari diri sendiri itu pastinya langsung memikirkan ke ranah pemerintah. Jadi di mana orang-orang yang tawuran ini, anak-anak pelajar ini yang ikut aksi tawuran itu diberikan suatu kencaman bahwasanya jika melakukan tawuran akan mendapatkan efek jerah yang seperti ini. Lalu efek jerahnya ini seperti apa? Mungkin masuk ke ranah bui atau tahanan yang dimana sekarang itu apa ya, kita nggak bisa ngelihat bahwasanya itu anak kecil, nggak boleh dipenjara. Iya. Selagi dia melakukan tindakan kekerasan dan itu merugikan banyak pihak, itu pastinya langsung bisa masuk ke ranah pendidikan, ranah tahanan. Nah di tahanan itu biasanya antara umur 12 dan umur 14 sampai ke umur 18 tahun itu nanti dibedakan. Di situ juga bakal direhabilitasi anak-anak yang memang pernah mengikuti aksi tawuran tersebut. Jadi lebih ke peringatan dan diperlihatkan efek jerah bagi para pelajar-pelajar yang mengikuti aksi tawuran yang melanggar norma-norma di dalam masyarakat. Dan juga mungkin untuk misal kayak mahasiswa-mahasiswa dan sebagainya, kalau memang ada aksi kayak KKN dan sebagainya itu bisa memberikan platform-platform, mungkin platform-platform kayak misalnya mengadakan suatu perlombaan ataupun klub yang dalam suatu ranah desa, itu mungkin dari kecil ya, dari lingkungan desa lah, minimal lingkungan desa itu kayak mengadakan platform-platform seperti tim bola dan sebagainya. Jadi mendistraksi apa ya, kegiatan-kegiatan negatif kayak tawuran tadi itu dijadikan kegiatan positif. Kayak alih fungsi dari negatif ini jadi positif, kayak mungkin bisa melakukan suatu tindakan kreativitas lain sebagainya, kayak pakai kayak misalnya mendaur ulang suatu barang yang sampah jadi barang yang bernilai. Jadi kan otomatis ada benefit yang positif yang didapatkan dari anak-anak tersebut, yang waktunya dia kayak tawuran mendapatkan status sosial malah jadi lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tapi ngomong-ngomong soal tahanan tadi tuh Kak, tadi kan Kakak sempat mention sih. Berarti kalau tahanan berarti ada kayak tindakan kayak di penjara gitu nggak sih? Jadi di sanksinya Indonesia sampai tuh penjara gitu. di Indonesia tuh ada nggak sih penjara anak? Ada. Karena kalau di luar negeri katanya sih ada ya. Iya. Kok di Indonesia ini ada nggak sih Kak? Ada, bahkan di undang-undangnya pun ada, di undang-undang permasyarakatan mengenai ada di anak didik permasyarakatan. Nah, anak didik permasyarakatan itu termasuk warga binaan di dalam suatu tahanan tersebut. Jadi itu nanti emang apa ya, ada klasifikasinya tersendiri, pembagian-pembagian tahanan ini seperti apa. Karena FYI itu ada perbedaan antara tahanan, narapidana, dan anak didik permasyarakatan. Misalnya kayak tahanan itu dia tinggalnya di lapas. Kalau semisalnya narapidana itu kalau tahanan itu di rutan, kalau semisal narapidana itu di lapas, kalau misalnya di permasyarakatan itu di antara kedua hal tersebut. Tergantung kasusnya itu seperti apa. Tersangka atau terdakwa
dan ya klasifikasi yang memang termasuk di dalam undang-undang permasyarakatan tersebut. Jadi kalau ditanya ada atau enggak, jawabannya sih ada. Tergantung klasifikasi umurnya juga. Ada yang umur 12 tahun itu nanti tersendiri ada golongannya, terus ada yang umur 14 tahun ada gitu. Kan itu kan mereka masih di bawah umur ya. Iya. Tapi tetap aja dong, apa ya, anak-anak di bawah umur ini sekarang kayak apa ya? Bukan bisa dilihat kayak anak kecil. Iya Anak sih, kecil itu iya. mungkin secara fisiknya ya. Tapi kalau secara apa ya, mental penjahatnya itu gila. Bisa lebih serem dari orang gede. Iya, kayak lebih Brutal. kayak dibilang apa ya, polos enggak? Enggak. Kayak cuma mukanya nggak sih? Iya, cuma mukanya gitu. Kadang juga ada yang boros mukanya bahkan Iya. ya. Terus juga di Indonesia ini mungkin lebih ke rehabilitasi ya. Mm-mm. Cuman diajarin kayak di rehab itu kayak kemungkinan hidup biasa aja, kayak ngejalanin hidup biasa aja, kayak nggak ada sanksinya gitu. Iya. Itu lebih ke dipisahkan ke lingkungan yang agak dalam. Iya, jadi menurut saya juga rehabilitasi itu lebih ke ranah biar dia itu terimprovisasi dan dibina di sana. Dibina warga binaan kan contohnya. Oh iya. Ternyata banyak guys. Jadi ada narapidana, Tahanan, dan warga pembina. iya, anak didik permasyarakatan. Ternyata bermacam-macam banget ya. Baru tahu loh kayak gini. Iya, Ilmu ini regulasinya tuh emang lumayan complicated lah. Kalau untuk kita sebagai orang awam itu ya agak sulit ya, karena kita nggak ada apa ya, nggak ada kebutuhan untuk mempelajari hal tersebut. Iya. Karena Iya. kita biasa mau cari karena butuh, karena kita nggak butuh jadi kita kayak Ya udah bodo amat, kayak gitu. nggak peduli, bukan penting urusan gitu gue kan. gitu. Tapi bagus untuk pengetahuan umum. Betul banget guys, kalian jadi tahu kan kayak ternyata jadi apa ya? Ternyata kayak punishmentnya tuh Iya. nggak cuman kayak ya udah kamu dibawa ke polisi dikasih Dibina. tahu tuh dijemput orang tua, enggak guys, jadi ada prosedurnya sendiri kayak klasifikasinya juga beda-beda kan tergantung umur juga tadi sesuai yang dibilang sama Kak Bima. Oke. Tapi Kak Bima sendiri pernah dengar berita ini nggak sih soal yang tawuran yang di Teluk ya Kak? Iya, di Gudang Lelang. Oh, pernah dengar gitu nggak sih? Pernah denger. Waktu itu aku lihat di Instagram Lampung News, karena di situ kan isinya berita-berita Lampung Iya. News ya. Lampung ya Lampung itu di mana, di Inggris enggak ya ucap? Enggak ya. Di Lampung News teman-teman, di Instagram Lampung News yang sampai ya mohon maafnya tuh digotong ya korbannya sama warga sekitar, karena memang ditinggalkan gitu aja korbannya. Iya. Dan itu Geletak di posisinya pinggir jalan. udah meninggal dunia. Iya sih. Masih kecil banget, tingginya aja nggak sampai 150 kalau nggak salah. Ih, kasihan banget. Ternyata, guys, siapa yang orang Teluk? Nggak bercanda. Judgement ya gitu ya, Yus. Iya, enggak maksudnya, siapa tahu beritanya tahu, iya. atau itu tentang di TKP itu deket rumah kalian kan, guys. Boleh di komentar boleh taruh kalau misalnya kalian pernah tahu berita-berita tawuran lagi kan kalau di Lampung, karena ya luas lah ya Lampung ini kan, jadi kayak pasti banyak berita-berita tentang tawuran. Per kabupaten aja bisa berjam-jam itu Lampung. Iya kan, aduh. Ini boleh cerita nggak sih kejadian nyata? Boleh. Gue nyaksiin langsung. Boleh. Ih, sumpah Kak, Bukan rumah gue, gue ceritain. Gak ya bener dia gue sebel. Aku udah cerita loh gitu ya gitu aja. Aku ada cerita loh. Ini nyata beneran aku sendiri yang nyaksiin depan rumah. Itu bener-bener ada sekelompok, tapi ini lebih ke agak dewasa sih, mungkin abang-abang lah ya, umur 20-an kali. Oh, berarti anak kuliah nggak sih? Iya. Gak tahu gara-gara apa, tapi kelihatannya itu yang satu orang tuh kayak mabuk gitu. Nah, Iya. dan itu tiba-tiba tuh ada suara apa sih, kayak orang gebuk yang bunyi duk gitu loh. Oh, Sampai iya. dek. Itu kejadiannya jam 3 pagi. Bukannya tahajud malah tawuran dia, guys. Itu dia. Itu beneran sampai bidek gitu, terus kayak adu bacot, adu omongan gitu. Terus digotongnya tuh yang korbannya tuh yang udah kayak dalam. Sempoyongan. Itu beneran, aduh ngeri banget. Jadi tawuran itu jangan. Orang mah jam segitu siap-siap ya tahajud. Tahajud. Dia belum. Nama tawuran. Iya kan. Kekerasan. Jam-jam rawan. Jam-jam rawan ya jam 3 pagi. Sebenarnya tergantung persepsi kita, jam rawan atau jam ibadah. Iya. Masya Masya Allah, Allah. tabarakallah, Masya Allah. Di tengah-tengah itu ya. Ada aja. Ada aja. Aduh. Jadi intinya tawuran itu sangat amat No deh, Iya, kayak tidak worth it. itu juga nggak bikin kalian keren guys, sumpah. Kalau kalian udah di labelin kayak anak yang suka tawuran itu kayak
bukan kayak lu keren banget lu bisa tato, enggak, itu kayak apa sih, siapa yang mau Apa nonton sih? gitu loh, apa sih, Bukan apa ya, tapi apa sih? apa sih, kayak enggak banget loh. Bukannya apa ya? Bukannya kelihatannya keren malah norak nggak sih? Iya. Bener kayak FOMO, banyak FOMO Iya, juga. iya. Fear of missing out, tapi fear of missing out-nya tawuran. FOMO-nya FOMO ikut olimpiade Iya, matematika gitu kan kayak Iya, masuk itu apa yang ruang guru tuh University War tuh, nah itu keren, ini tawuran, aduh udah tawuran terus tadi mabok lagi, aduh Iya, udah. paket lengkap nggak sih udah guys? paket lengkap, paket komplit, udah kayak di makan-makan gitu nggak sih rumah Nasi makan? goreng. Nasi goreng komplit. Spesial Pakai pakai sosis. kerupuk. Sosis ayam jadi lapar deh. Aduh, apa abis ini kita makan aja dong? Enggak ya, enggak, maaf. Enggak ya? Jadi intinya kenakalan remaja itu impactnya gede banget ya Kak Ima. Jadi banyak merugikan pihak-pihak bahkan yang nggak bersalah pun kena impactnya gitu. Nah, jadi pesan dan kesan Kak Bima nih untuk kalangan-kalangan remaja seusia kita biar terhindar lah dari pergaulan yang seperti ini gitu. Pesan dan kesannya itu pasti ya tadi aku udah pernah bilang itu miris itu kesannya miris dan shock lah melihat yang udah digadang-gadang jadi Indonesia Emas tahun 2045 malah jadi sirna karena hal-hal yang ya merugikan ke semua belah pihak. Terus untuk pesannya, ayo kita sebagai generasi penerus bangsa Asik. udah kayak jadi menteri belum, menteri pendidikan belum. Amin, amin, amin. Pesannya itu ya kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya aware sama diri sendiri, minimal diri sendiri dulu, Iya. baru kita nge-influence orang lain. Benar. Diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Nah diri sendiri itu kita harus punya imtak. Imtak itu iman dan takwa. Masya Oh, iya. Allah, ya Allah, Iman dan takwa. Masya Iman dan takwa itu harus kita pegang agar kita terhindar dari pergaulan yang buruk. Serta kita harus memajukan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Udah imtak, iptek, pegang. Udah kombinasi yang mantap. Nah ini baru paket lengkap yang harus kita implementasikan di kehidupan Benar. sehari-hari sebagai generasi penerus bangsa. Keren banget. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi jangan sampai kita terlibat di suatu hal yang merugikan diri sendiri. Say no to tawuran. Say no to that. Say no, big no deh, Big no, bukan say no very, lagi. Udah big no. Biggest no. Iya, big Pakai no. IST. Oke, jadi seru banget nggak sih kak ngobrol sama kamu? Banget. Mana udaranya juga. Aduh enak banget kayak, Iya. aduh musim hujan enaknya. Lanjut Ngobrol. kita nggak? Enaknya nggak ya? Ngobrol. Nggak lanjut kita ya? Jangan dong, Oh, itu iya. mah nanti aja ya. Jangan gini. Masih on cam ini loh. Oh iya maaf. Oke, lupa. Profesional. Jadi kayaknya menarik banget topik ini, apalagi kayak sebenarnya bisa dibahas lebih nggak sih kak? Iya. Kalau bisa kita bahas sampai maghrib bisa. Sampai maghrib, Sampai tahun depan. sampai Indonesia emas. Sampai 2045. 45. Kayaknya cukup sih. Iya nggak sih? Cukup Kita banget. bener-bener dapat banyak banget ilmu dari Kak Bima, kayak Tepuk tangan bener-bener guys untuk kalian. banyak banget kan ilmu kayak kalian harus nonton ini nggak sih, nih Harus banyak banget. must Share, play. share juga ya. So jadi kayak gitu aja gak sih Iya. Kak Bima untuk bincang-bincang sore hari yang mendung dan enak banget. Syahdu. Banget. Syahdu Iya, sekali. Syahdu banget, aduh. Ini sosoknya dengerin Nadine. Nadine. Naya Dinda, Oh, iya. maksudnya ini podcast Naya Dinda. Betul. Nah, Oke, kayak segitu aja gak sih Ya. teman-teman? Yang pasti untuk ilmu yang didapat sih banyak banget gak sih, dan kayak bener-bener bermanfaat kayak di era digital ini ya, kayak kita perlu banget nggak sih belajar itu lagi, karena sekarang kayak semua serba medsos. Jadi dan itu belum tahu mana yang benar. iya Iya. sih, bener banget. Kita kayak harus bisa memanage itu. Jadi kayak terima kasih banyak Kak Bima, Kak Bima. untuk bisa Sama-sama. menemani Terima kasih sore juga. hari ini. Oke guys. Kamu sangat Semoga cum laude ya Kak. Amin. Amin. Kita juga nggak sih? Iya. Saya juga suka. Ya pokoknya gitu aja, terima kasih banyak udah menyempatin waktunya kesini di tengah kesibukan kakak pastinya kan. Dan juga untuk para penonton, ambil ilmu yang bermanfaat dan Iya. buang aja yang Jelek-jeleknya. Iya, emang jelek-jeleknya ya. Oke kalau gitu dari aku dan Naya dan Kak Bima kita sampaikan
See you in the next video. Don't forget to like, subscribe, and share to your family and your friends. Benar. Bye. Bye.